Pagi itu, 17 Agustus 1945, Jakarta masih diselimuti suasana yang menegangkan. Udara belum sepenuhnya terasa sebagai udara kemerdekaan. Bau mesiu, kegelisahan, dan bisik-bisik kabar dari sudut-sudut kota masih bercampur menjadi satu. Di rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56, seorang lelaki berdiri di depan cermin. Wajahnya pucat, tubuhnya masih terasa lemas karena sakit malaria tertiana yang sudah beberapa hari menyerangnya. Lelaki itu adalah Ir. Soekarno, tokoh yang beberapa jam lagi akan mengumandangkan kalimat yang akan mengubah takdir bangsa. Bersama istrinya, Fatmawati, dan sang bayi kecil, Guntur, Soekarno berusaha mempersiapkan diri. Meski tubuhnya rapuh, tekadnya tak tergoyahkan. Ia mengenakan jas putih, celana putih, sepatu putih, dan peci hitam, pakaian sederhana namun syarat simbol. Putih untuk kesucian niat, hitam untuk keteguhan hati. Di ruang tamu, Muhammad Hatta duduk dengan tenang, matanya fokus, tapi di dadanya bergemuruh rasa haru dan cemas. Beberapa tokoh lain sudah hadir, Ahmad Sobarjo, B.M. Dia, Sayuti Melik, serta beberapa pemuda yang sebelumnya mendesak agar proklamasi dilakukan tanpa menunggu restu pihak Jepang. Malam sebelumnya, malam 16 Agustus 1945 adalah malam yang panjang. Setelah melalui peristiwa Rengas Dengklok, di mana para pemuda menculik Soekarno dan Hatta untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang, akhirnya diputuskan bahwa proklamasi akan dibacakan keesokan harinya. Di rumah Laksamana Maeda, naskah proklamasi dirumuskan. Kata demi kata diperdebatkan, disempurnakan. Sayuti Melik mengetik naskah akhir dengan jemarinya yang lincah, sementara Soekarno dan Hatta berdiskusi memastikan kalimat yang tercantum mencerminkan kemerdekaan sejati. Bukan pemberian dari siapapun, melainkan hasil perjuangan rakyat sendiri. Pagi yang bersejarah. Sekitar pukul 9.45, halaman rumah Soekarno mulai dipenuhi orang. Tidak ada pengeras suara besar, tidak ada panggung megah, hanya selembar bendera merah putih yang akan dikibarkan oleh Latif Hendraningrat dan Suhud. Beberapa warga datang dengan pakaian seadanya. Anak-anak berlarian di antara kerumunan dan wajah-wajah penuh penasaran menatap ke arah teras rumah. Soekarno keluar, langkahnya mantap meski badannya lemah. Suasana hening. Hatta berdiri di sebelah kirinya. Kedua tokoh ini tahu, detik-detik yang akan mereka lalui adalah detik yang akan tercatat abadi, kata pembuka Soekarno. Dengan suara berat namun tegas, Soekarno membuka pidato singkatnya. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Puluhan tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Ia menatap ke arah hadirin, beberapa mata berkaca-kaca. Di sudut halaman, seorang ibu menggenggam erat tangan anaknya, seolah ingin menanamkan momen itu dalam ingatan sang buah hati. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita telah sampai kepada saat yang berbahagia. Hari ini saatnya kita menyatakan kemerdekaan kita. Membacakan proklamasi. Soekarno lalu mengambil selembar kertas. Tangannya sedikit bergetar, bukan karena takut, tapi karena kesadaran betapa beratnya makna kata-kata yang akan ia ucapkan. Dengan suara lantang yang menggetarkan udara pagi itu, ia membaca, "Kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Kemudian ia menutup dengan kalimat penegas, "Jakarta, hari 17 Boelan 8 Tahun 5. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta." Hening sejenak, lalu sorak-sorai menggema. Tangis haru pecah di beberapa sudut. Bendera merah putih perlahan naik, mengibarkan semangat baru bagi negeri ini. Tidak ada drum, tidak ada trompet, hanya semangat yang bergemuruh di dada setiap orang yang hadir. Makna di balik proklamasi. Bagi Soekarno, proklamasi bukanlah akhir perjuangan, melainkan awal dari babak baru. Ia tahu, setelah kata-kata itu diucapkan, ujian akan datang dari segala arah, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Tapi pagi itu, di halaman rumahnya, ia memilih untuk percaya pada rakyatnya,
pada masa depan, dan pada kemerdekaan yang baru saja lahir. Hatta berdiri di sebelahnya, wajahnya tegas namun teduh. Mereka berdua bukan hanya membacakan naskah, mereka sedang menandatangani janji untuk menjaga kemerdekaan itu, apapun yang terjadi.